Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali membahas mengenai topik utama kita, yaitu mengungkap misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Dan pada season yang lalu telah dijelaskan bahwa Allah telah melakukan satu perubahan dasar hukum atau bagaikan satu terobosan hukum kepada suku lain dari suku Lewi yang pada cara yang lama telah ditetapkan untuk menjadi imam-imam yang dikenal dengan tahbisan Harun dan anak-anaknya. Tapi setelah Allah melakukan perubahan dasar hukum, terutama untuk digunakan, dipakai pada zaman sekarang ini, berkenaan dengan ketetapannya untuk menjadikan jemaatnya menjadi jemaat yang disempurnakan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu sangat penting artinya bagi kita yang berasal dari suku bahkan bangsa lain, supaya dapat melaksanakan ibadah, pelayanan, tahbisan kita kepada Tuhan sebagai tahbisan, pelayanan dan ibadah yang diperkenan oleh Tuhan karena memiliki keabsahan berdasarkan hukum yang baru, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Oleh karena itu pada season yang ke-18 ini, saya ingin mengajak saudara yang dikasihi Tuhan untuk membahas mengenai arti makna dari peraturan menurut Melkisedek itu. Untuk itu saya ingin mengajak langsung membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-7 itu, pada ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang lain atau seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Perhatikan ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kita memahami dalam terhadap peraturan menurut Melkisedek
yang dipakai oleh Allah di dalam menetapkan anak laki-lakinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi imam besar yang berasal dari suku Yehuda, suku lain dari suku Lewi, yang dalam peraturan Taurat, peraturan yang lama, yaitu ditetapkan oleh Allah menjadi imam-imam, atau dengan kata lain, selain suku Lewi, maka tidak ada yang bisa menjabat imam-imam karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada peraturan yang menjadi landasannya. Tapi sekali lagi, dengan adanya perubahan dasar hukum, yang saya katakan merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Allah, terutama di dalam Allah membawa umatnya dapat mencapai kehidupan yang disempurnakan, dapat memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang sempurna, maka dibaharuilah dasar hukumnya, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Sekali lagi, bahwa peraturan Melkisedek itu adalah peraturan untuk menjadikan imam, bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa, memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini arti daripada peraturan Melkisedek itu. Ya, memang kalau kita teliti dan kita cari di dalam Alkitab kita yang menyatakan, menjelaskan secara letterlek mengenai peraturan Melkisedek ini, hampir dikatakan tidak ada yang menjelaskan bahwa peraturan Melkisedek itu adalah peraturan mengenai imamat, atau yang menjadi dasar imamat dari suku-suku lain, supaya dapat melaksanakan pelayanan imamat atau ibadah yang diperkenan oleh Tuhan, karena memiliki dasar hukum yang baru, yaitu peraturan menurut Melkisedek, yang artinya adalah untuk memperoleh kehidupan yang tidak binasa, memperoleh kehidupan yang kekal, atau memperoleh keselamatan yang sempurna. Oleh karena itu, pada season ini saya ingin mengajak saudara dan saya untuk mengerti betul, memahami betul
tentang arti daripada peraturan menurut Melkisedek ini, yang didasarkan bukan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat dibinasakan. Oh, ini suatu peraturan yang sangat luar biasa, yang harus kita pahami, betul-betul kita mengerti benar tentang arti dari peraturan menurut Melkisedek ini. Untuk itu, saya ingin mengajak kepada saudara dan saya membaca di dalam satu kisah di mana ketika Yesus melaksanakan pelayanan, tentu dia sebagai seorang imam besar, dan sekali lagi yang menjadi dasar pelayanan dan keimamatannya Yesus itu bukan didasarkan menurut Taurat, tetapi didasarkan menurut peraturan Melkisedek. Dan penetapan untuk menjadi imam itu adalah selama-lamanya. Jadi bisa dikatakan bahwa peraturan menurut imam atau peraturan menurut Melkisedek itu dalam menetapkan seorang itu menjadi imam, seorang itu menjadi pelayan, seorang itu mentahbiskan diri kepada Tuhan, bahkan seseorang itu beribadah kepada Tuhan itu, peraturannya itu kekal. Bahkan satu kali ditetapkan untuk selamanya. Jadi ini adalah makna yang sangat dalam. Tidak bisa dirubah atau tidak bisa diganggu gugat. Sekali Allah menetapkan berdasarkan menurut peraturan Melkisedek, maka penetapannya itu adalah untuk selama-lamanya. Karena memang tidak didasarkan kepada peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan untuk mendapatkan kehidupan yang tidak dapat dibinasakan. Oleh karena itu, sangat luar biasa. Untuk itu saya ingin mengajak saudara dan saya membaca di dalam satu kisah di mana ketika Tuhan Yesus melayani atau mentahbiskan dirinya sebagai imam besar, terutama di dalam mengimplementasikan peraturan menurut Melkisedek, sehingga terjadilah satu ketika di mana orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang yang kedapatan berbuat zina, orang yang ketangkap basah sebagai orang pendosa. Untuk itu, coba kita baca saja di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca mulai ayat yang kedua. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah.
dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Jadi ini di dalam konteks pengajarannya seorang imam besar. Ya, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus sebagai imam besar. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa pelayanan seorang imam besar itu selalu berada di dalam suasana ruangan maha suci. Jadi memang inilah tupoksinya, fungsi dan tugasnya seorang imam besar itu, pelayanannya itu di dalam ruangan maha suci, di dalam daerah kesempurnaan, atau di dalam lingkup kehidupan yang tidak dapat binasa, kehidupan yang kekal. Dan ayat 3 kita baca, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Tentu tentang penghukuman, tentang pengadilan terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang tertangkap basah melakukan perzinahan itu. Kemudian ayatnya ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi mereka membawa orang yang kedapatan berbuat zina itu, tujuannya adalah mencobai Yesus sebagai orang yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi pelayan, menjadi imam besar, dengan apakah Yesus mendasarkan pelayanannya itu, mendasarkan imamatnya itu berdasarkan peraturan yang lama, yaitu hukum Taurat yang mengharuskan bahwa orang yang kedapatan berbuat zina itu harus dilempar batu. Tetapi kemudian Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, perhatikan. Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan."
Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Oh, puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus di dalam mengimplementasikan, di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam, seorang pelayan, yang saya katakan sebagai imam besar, yang tupoksinya itu adalah melayani di dalam ruangan maha suci, untuk membawa jemaatnya itu memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa, memperoleh kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Sebab yang menjadi dasar hukum, di mana Allah menetapkan Yesus sebagai imam besar itu, berdasarkan bukan peraturan-peraturan manusia, termasuk bukan menurut peraturan Taurat, tetapi berdasarkan untuk memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa. Oh, ini dasar hukumnya. Sehingga di dalam praktiknya, di mana Yesus melayani, di dalam melaksanakan imamatnya, di dalam menghadapi orang yang berdosa. Ya, ini sedikit saya ingin memberikan penekanan yang dalam kembali bahwa sudah menjadi tupoksi daripada seorang imam besar, seorang imam, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah melayani di dalam ruangan maha suci untuk membawa jemaatnya itu masuk ke dalam ruangan maha suci, untuk menjadikan jemaat itu menjadi kehidupan yang disempurnakan, untuk menjadi kehidupan yang tidak dapat dibinasakan. Oh, ini poin penting yang harus perlu menjadi perhatian. Itu sebabnya ketika diperhadapkan kepada kasus yang dikatakan sebagai pelanggaran hukum, sebagai konsekuensi dari orang yang melanggar hukum, itu harus dihukum. Ya, jadi ini merupakan hal yang sangat penting ya. Maaf ya, sejak pertengahan Juli sampai kepada bulan September, memasuki bulan September ini, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu dibawa di dalam suasana yang selalu trending topik. Sampai-sampai berita yang sangat luar biasa mengenai hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 ini sepertinya tertutup oleh adanya masalah hukum. Ya, semua orang tahu, bahkan kami sekeluarga yang tadinya
bisa dikatakan buta mengenai hukum. Tetapi sejak pertengahan Juli sampai sekarang ini, kami tidak habis-habisnya untuk membahas mengenai persoalan hukum seperti yang terjadi di negara kita, bangsa Indonesia, karena ada seorang pejabat, polisinya penegak hukum, sebagai atasannya itu tersandung hukum, terkena masalah hukum, sehingga terjadilah ya yang saya katakan satu trending topik sampai hari ini itu selalu memenuhi layar lebar kita di media mainstream maupun di media sosial. Itu tidak ada habis-habisnya pembahasannya ya. Jadi saya sangat berterima kasih, sekalipun saya tidak terlalu mengerti hukum positif yang ada di Indonesia ini ya, mengenai peraturan-peraturan ya, karena memang bisa dikatakan tidak banyak mempelajari. Tetapi sejak Juli, pertengahan Juli, tepatnya 11 Juli yang lalu sampai sekarang itu kami terpaksa harus mencari dia itu belajar membuka di Google atau di YouTube tentang apa penjelasan mengenai hukum-hukum ini ya. Kebetulan selama ini atau bersamaan dengan itu, kami sedang fokus mengenai dasar hukum kami sebagai hamba Tuhan, yang kebetulan saya dari suku Jawa. Terpaksa saya harus bergumul supaya pelayanan saya, ibadah kami bersama jemaat itu memiliki landasan hukum, memiliki dasar hukum yang kuat, agar supaya ibadah kami, pelayanan kami itu memiliki legitimasi, memiliki keabsahan di hadapan Allah. Tidak bisa tidak, kami harus mengerti betul, mempelajari sungguh-sungguh mengenai dasar hukum yang kebetulan oleh Allah telah diadakan perubahan yang saya katakan tadi sebagai terobosan hukum, agar supaya kami dari suku-suku lain yang ada di dunia ini juga dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan pelayanan, tahbisan yang sah di hadapan Tuhan, karena berdasarkan hukum yang sedang berlaku. Ya, nah ini, dan itu sebabnya saya tidak berbicara tentang persoalan hukum yang sedang melanda masyarakat Indonesia, terutama dari penegak hukum, kepolisian Republik Indonesia yang sedang berada di dalam carut marut ini ya, mengenai hukum. Tetapi saya ingin mengajak kepada saudara bersama-sama, ini adalah satu terobosan hukum yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Allah. Karena pada zaman sekarang ini, saat ini, Allah sedang menginginkan, menghendaki agar ibadah kita yang sedikit saya tekankan, yang berasal dari suku lain, dari suku Lewi, dari bangsa Israel itu, untuk dapat diterima
dan diperkenan oleh Tuhan. Kalau saja kita mendasarkan kepada peraturan yang sedang berlaku, yaitu peraturan menurut Melkisedek. Sekali lagi kita kembali kepada persoalan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Yesus, yang dihadapkan kepada persoalan hukum dari seorang perempuan yang jelas-jelas melanggar hukum menurut peraturan Taurat, karena dia telah berbuat zina. Dan di dalam hukum Taurat, kepada orang yang mendapati orang yang berbuat zina itu diberi hak oleh Tuhan untuk melakukan penghukuman, penghakiman, yaitu dengan cara melempar batu kepada orang yang melanggar hukum itu. Seperti tadi dikatakan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwa mereka mengatakan kepada Tuhan, yang mengatakan, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian, yang kedapatan berbuat zina. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Bagaimana? Jadi ini Tuhan ditantang sebagai imam besar. Tapi sekali lagi, penetapan Tuhan menjadi imam besar itu tidak didasarkan kepada hukum Taurat, tapi didasarkan menurut peraturan Melkisedek, yang dasar hukumnya itu bukan berdasarkan peraturan-peraturan Taurat atau peraturan manusia, tapi berdasarkan untuk memperoleh hidup yang tidak dapat binasa. Jadi sesuai dengan eksistensi daripada peraturan Melkisedek, atau Melkisedek itu di dalam Ibrani 7 yang sudah kita baca di season yang lalu adalah eksistensi daripada Melkisedek itu, dia adalah raja kebenaran, raja yang adil. Dalam bahasa Jawa dikatakan ratu ning adil, yang menetapkan kebenaran dan keadilan. Dan dia juga imam Allah yang maha tinggi, sehingga dia disamakan dengan anak Allah yang imamatnya selama-lamanya, atau menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi dasar atau peraturan menurut Melkisedek itu sebenarnya adalah sama dengan eksistensi dari Melkisedek itu. Imamatnya itu kekal, dan dia akan menetapkan kebenaran dan keadilan. Dan ternyata di dalam prakteknya sebagai seorang imam besar, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang membawa perempuan, membawa masalah dari orang-orang yang melanggar hukum Taurat itu, kalau dihadapkan kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak menggunakan dasar hukum Taurat, tapi Tuhan menggunakan dasar hukum menurut Melkisedek. Dia sebenarnya
menunjukkan atau dia seperti dia mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan semua orang yang datang kepada Yesus yang membawa orang kedapatan berbuat zina itu, sebenarnya Tuhan itu menunjukkan siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Artinya semua kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang patut dihukum. Karena kita adalah pelanggar hukum. Jadi orang berdosa itu adalah orang yang melanggar hukum. Sehingga sebenarnya patut dihukum. Jadi tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sebenarnya dia tahu bahwa dia itu berdosa. Tapi sangat disayangkan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka bagaikan tidak mau menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar yang tupoksinya itu adalah menyelesaikan persoalan dosa. Melayani di dalam ruangan Maha Suci untuk menjadikan orang yang berdosa itu menjadi kehidupan yang disempurnakan untuk memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa. Iya. Sehingga sangat disayangkan kalau seandainya ahli Taurat, orang-orang Farisi itu kemudian tetap mengakui dosanya di hadapan Tuhan, tapi kemudian dia mau menerima pelayanannya Tuhan sebagai imam besar, tentu mereka juga akan dibawa masuk oleh Tuhan ke ruangan Maha Suci untuk dijadikan kehidupan yang tidak bisa dihukum, yang tidak bisa diadili oleh orang lain, tapi juga Tuhan tidak menghukum, atau Tuhan juga tidak mengadili, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina sebagai seorang pelanggar hukum ini. Dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Oh, inilah contoh soal bagi imam-imam, para pelayan-pelayan di dalam menghadapi jemaat umatnya untuk jemaatnya yang berbuat dosa atau yang kedapatan berbuat dosa, bahkan juga sebenarnya kita semua berbuat dosa, tapi dasar hukum yang kita gunakan di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani, di dalam kita mentahbiskan diri kita kepada Tuhan itu bukan dasarnya hukum Taurat, tapi berdasarkan menurut peraturan Melkisedek. Pelayanannya Tuhan sebagai imam besar, yang tupoksinya saya katakan tadi adalah menyelesaikan persoalan dosa. Sebenarnya sungguh sangat berbahagia kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, kalau dia mendapatkan pelayanan dari Tuhan sebagai imam besar yang didasarkan menurut peraturan Melkisedek, peraturan yang tidak didasarkan kepada peraturan-peraturan manusia, terutama peraturan hukum Taurat itu harus langsung dihukum. Tapi Tuhan katakan, saya tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Oh, ini artinya memang betul-betul seorang hamba Tuhan yang dapat membawa umatnya
seperti perempuan yang berbuat zina ini untuk menjadi jemaat yang disempurnakan untuk memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa, karena tidak bisa dihukum oleh orang lain dan Tuhan pun juga tidak menghukum. Oh, ini satu kehidupan yang luar biasa. Tidak bisa dihakimi orang, tapi Tuhan juga tidak menghakimi, tidak menghukumnya. Artinya Tuhan menetapkan kehidupan itu untuk menjadi kehidupan yang dosanya diselesaikan oleh Tuhan. Dosanya itu bagaikan menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Orang lain tidak bisa menghukum dan Tuhan juga tidak menghukumnya. Sehingga kesempatan yang diterima oleh perempuan yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar, yang tupoksinya itu adalah melayani di dalam ruangan Maha Suci untuk membawa umatnya itu menjadi umat yang disempurnakan, tidak bisa dihukum oleh orang, dan Tuhan juga tidak menghukum. Artinya persoalan dosa diselesaikan oleh Tuhan. Itulah pelayanan menurut peraturan Melkisedek. Satu peraturan yang membawa kita kepada kehidupan yang tidak dapat binasa, menjadi kehidupan yang memperoleh hidup yang kekal, menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. PR selanjutnya, peluang emas yang diberikan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu harus dipertahankan, diusahakan, jangan sampai terulang kembali seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertahankanlah, peganglah ibadah, pelayanan, tahbisan menurut peraturan Melkisedek yang menjadikan kehidupan kita, umatnya, seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina, sebagai orang yang mempunyai latar belakang orang yang melanggar hukum, orang yang berdosa itu. Setelah mendapat pelayanan dari Tuhan sebagai imam besar, dasar hukumnya adalah peraturan menurut Melkisedek yang tidak dasarkan kepada peraturan-peraturan manusia yang cenderung menghukum, yang cenderung menghakimi. Tapi Tuhan memberikan kesempatan, memberikan ruang yang seluas-luasnya agar perempuan ini tetap berada setelah dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Tetap dia mempertahankan kehidupannya untuk berada di dalam situasi kondisi yang disempurnakan, dijadikan kehidupan yang tidak dapat binasa itu. Kata Tuhan, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang, yang oleh pelayanan Tuhan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek dijadikan kehidupan yang disempurnakan, karena orang lain tidak bisa menghukum dan Tuhan tidak menghukum. Waduh, ini adalah satu kehidupan yang tidak bisa diganggu gugat, kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau perempuan ini pergi dengan damai dan sejahtera
menikmati suasana ruangan Maha Suci terus menerus. Jangan sampai berbuat dosa lagi. Artinya kehidupan kita harus berada di dalam suasana pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Oh, luar biasa. Arti daripada peraturan Melkisedek itu sangat luar biasa. Karena dapat menjadikan kehidupan orang yang berlatar belakangkan kehidupan pendosa, pelanggar hukum, seharusnya dihukum, tapi dibebaskan dari jerat hukum. Dan Tuhan juga tidak menghukumnya. Sehingga kehidupan itu tetap berada dalam suasana kehidupan yang tidak bisa dibinasakan. Dia memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Tuhan katakan, perjuangkan, usahakan, jangan sampai keluar dari ruangan Maha Suci. Sudah masuk dalam ruangan Maha Suci ke daerah kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak dapat dibinasakan, karena telah disempurnakan oleh Tuhan. Orang lain tidak bisa menghukum, dan Tuhan juga tidak menghukumnya. Untuk itu Tuhan mau peraturan menurut Melkisedek untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu harus menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sekali disempurnakan. Ada satu ayat yang saya ingin ajak sebagai penutup kita baca bersama-sama. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, satu ayat saja, yaitu ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi penyempurnaan yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penyempurna itu akan berlaku untuk selama-lamanya. Semoga berkat pelayanannya Tuhan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek dapat memberkati saudara dan saya sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.